Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada murid-murid Ibu kelas 7A dan 7B di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Sebelum kita memulai pelajaran PKN, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Nama Ibu Belta Ramadona. Namun, kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Belta. Di MTS Negeri 1 Tanggamus, Ibu mengajar 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran PKN di kelas 7A dan 7B, serta pelajaran IPS di kelas 7D, 7E, 7F, 7G, dan 7H. Buku tulis PKN yang harus kalian sediakan terdiri dari 3 buku, yang masing-masing harus disediakan 1. Yang pertama, 1 buku tugas atau buku PR. Yang kedua, 1 buku latihan. Yang ketiga, 1 buku catatan. Ketiga jenis buku ini tidak boleh dicampur ya anak-anak. Jadi kalian wajib menyediakan 3 buku tulis untuk pelajaran PKN. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kelas 7, bab 1 pada PKN ini yaitu berjudul Perumusan dan Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kali ini kita akan masuk ke bagian A, yaitu Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dibentuklah BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkanlah pembentukan BPUPKI oleh Jenderal Kumakichi Harada. Dan pada tanggal 28 April 1945, diumumkanlah pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmian pengangkatan anggota BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chosangiin di daerah Pejambon, Jakarta. Sekarang, gedung tersebut bernama Gedung Departemen Luar Negeri. Pada saat itu, Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah Ichibangase, yaitu perwakilan dari Jepang, dan sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI pada awalnya adalah 63 orang. Nah, ditambah 7 orang lagi tanpa hak suara. BPUPKI mengalami sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada persidangan pertama ini, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI ini, terdapat 3 pendapat tentang dasar negara oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin menyatakan pendapatnya atau pemikirannya tentang dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya yang terdiri dari 5 butir poin ini diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Supomo,
yang mendapat giliran untuk mengemukakan pemikirannya atau pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 di hadapan sidang pertama BPUPKI. Menurut Supomo, negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada 5 butir poin yang tidak jauh beda dengan pendapat Muhammad Yamin. Yang terakhir, dengan jumlah butir poin yang sama, yaitu 5, dan tidak jauh berbeda dengan 2 pendapat tokoh sebelumnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Nah, kelima butir itu disebut dengan Pancasila. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, selalu kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah tanggal 1 Juni 1945, masa persidangan pertama BPUPKI berakhir. Tetapi, rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Nah, akhirnya BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga kepanitiaan tersebut disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia 9 selalu bekerja keras sehingga pada akhirnya tanggal 22 Juni 1945 berhasil mengemukakan atau merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Muhammad Yamin. Berikut adalah 9 dari anggota Panitia 9. Nah, selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi, apabila di sidang pertama tadi, BPUPKI membahas tentang perumusan atau rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka, nah di sidang kedua ini, BPUPKI membahas rumusan atau rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Nah, pada sidang kedua ini, dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang. Nah, anggota ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan beberapa anggotanya yaitu Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Akhirnya, hasil kerja mereka disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat dan Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh dari Undang-Undang Dasar.
Batang tubuh di sini maksudnya adalah pasal-pasal. Jadi Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang biasa kalian dengar ketika upacara bendera. Nah, yang kedua itu batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Batang tubuh ini biasa kalian lihat di buku pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1945, dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Silahkan di-review, apabila ada yang belum mengerti, boleh komentar, ditanyakan kepada Ibu. Nah, berikut adalah tugas hari ini. Jangan lupa diselesaikan dan dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Semangat! Selamat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.